entity-nya mana? Weak entity-nya ada di tanggungan. Nah, pegawai ini ada relasinya atau relationship-nya memiliki tanggungan. Nah, memiliki tanggungan. Nah, tanggungannya di mana ya? Tanggungan ini relasi ke pegawai. Nah, tanggungan ini apa namanya? Dia adalah weak entity. Kenapa weak entity? Jadi ada pegawai yang baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Kembali lagi kita akan membahas mata kuliah sistem basis data ya. Pada hari ini kita akan mengulas di mata di pertemuan keempat itu terkait dengan entity relation diagram ya. Kalau pertemuan kemarin di pertemuan 3 kita sudah membahas model data ya. Model data ada yang berbasis objek dan juga berbasis record ya. Kemudian di berbasis objek ada 4 kategori ya. Ada yang entity, kemudian ada yang OOP ya, berbasis objek. Kemudian yang UML dan yang ke semantik, kemudian ada fungsional. Nah, hari ini kita akan bahas di IRD ya. Entity Relation Diagram. Nah, nih di IR ya, Entity Relationship Diagram. Nah. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah membahas sedikit terkait dengan IR ya. Nah, di dalam IR nantinya ada beberapa notasi atau simbol-simbol yang dipergunakan ya. Kalau minggu lalu baru menggunakan IR simbolnya yang biasa, dalam artian hanya intinya, yaitu ada entity, kemudian ada atribut dan relasi. Nah, di sini lebih detail lagi. Jadi di dalam simbol IR itu ada beberapa simbol. Yang pertama ini entity, kemudian kalau persegi dengan garis double seperti ini adalah weak entity. Kemudian ada relationship ya, garis belah ketupat ya. Kemudian kalau belah ketupat double, ini identifying relationship. Kemudian atribut, ini atribut dibagi ke dalam beberapa tipe ya. Ini ada atribut derivatif. Nah, atribut derivatif ini simbolnya garis putus-putus. Ada titiknya, garis titik putus ya. Kemudian kalau atribut ya, atribut aslinya ini garis tebal ya, oval. Kemudian atribut primary key itu adalah ada garis bawahnya di nama atributnya. Kemudian ada atribut multi value dan juga atribut composite ya. Kita lihat ada beberapa komponen IR ya, komponen IR diagram. Yang pertama entitas, yaitu komponen objek dari yang membedakan ya. Untuk mengidentifikasi secara unik ya. Jadi entitas ini adalah kumpulan objek atau sesuatu yang dapat dibedakan dan dapat diidentifikasi secara unik. Dan kumpulan entitas yang sejenis disebut dengan entity set ya. Kemudian ada relationship. Relationship ini adalah hubungan antar entitas nanti. Kemudian ada atribut. Atribut ini adalah kumpulan elemen yang membentuk satu entitas. Dan yang keempat ini ada indikator type. Nah, indikator type ini dibagi menjadi 2, yaitu indikator type asosiatif dan indikator type supertype ya, indikator type supertype. Nah, entity set ini dibagi dalam beberapa bagian yang tadi ya. Yang pertama adalah strong entity yang pertama ya, kotak tanpa persegi. Ini strong entity adalah entity
yang lebih dari atributnya ya. Strong entity yaitu entity set yang satu atau lebih atributnya digunakan oleh entity set lain sebagai key. Digambarkan dengan 4 persegi panjang. Misalnya, E ini adalah entity set ya. Atributnya ada A1, A2 dan A ke N ya. Maka entity set tersebut direpresentasikan dalam bentuk tabel E terdiri atas N kolom, di mana setiap kolom berkaitan dengan atribut-atributnya. Kemudian ada weak entity. Weak entity adalah entity set yang bergantung terhadap strong entity. Jadi weak entity ini bergantung pada strong entity. Digambarkan dengan 4 persegi panjang yang ditumpuk atau 4 persegi panjang bertumpuk. Misal ada A, ini adalah weak entity dari atribut A1, A2, AR. Dan B adalah strong entity. Ya, strong entity B, strong entity set dengan atribut-atribut B1, B2 dan seterusnya, ya. Di mana B1 adalah atribut primary key, maka weak entity set direpresentasikan berupa tabel A dengan atribut B1, entity setnya A1, A2 dan AR. Kita lihat contohnya seperti ini. Nah, ada entitas pegawai ya, entitas pegawai. Ini strong entity ya. Nah, entitas pegawai ini ada memiliki atribut nomor pegawai dan atribut-atribut yang lain. Nah, strong entity. Nah, kemudian weak entity-nya mana? Weak entity-nya ada di tanggungan. Nah, pegawai ini ada relasinya atau relationship-nya memiliki tanggungan. Nah, memiliki tanggungan. Nah, tanggungannya di mana ya? Tanggungan ini relasi ke pegawai. Nah, tanggungan ini apa namanya? Dia adalah weak entity. Kenapa weak entity? Jadi ada pegawai yang tidak memiliki tanggungan. Contoh, ya, pegawai sudah berkeluarga, jadi memiliki tanggungan anak, istri, ya, orang tua. Kalau pegawai yang masih single, berarti dia tidak memiliki tanggungan. Nah, itulah yang disebut dengan weak entity. Tanggungan ini tidak mempengaruhi pegawai, ya. Itu. Kita lanjut, kemudian jenis-jenis atribut, ya. Di dalam atribut ada beberapa jenis. Yang pertama ada atribut key, atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entity itu unik ya, memiliki atribut unik. Kemudian ada atribut simple, atribut yang bernilai tunggal. Kemudian ada atribut multi value, atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entity lagi atau instant entity. Nah, ini contohnya tadi pegawai. Pegawai itu ada atribut tanggal lahir, ada atribut gelar, ada atribut NIP, dan nama. Nah, kalau yang atribut simple ini memiliki nama. Nama itu apa namanya? Simple ya, nilainya tunggal. NIP juga nilainya tunggal, tanggal lahir juga nilainya tunggal. Nah, gelar itu bisa gelar depan, gelar belakang, ya kan? Misalnya Skom, Mkom, MM, MPD ya, gitu kan. Kemudian ada profesor, doktor, nah itu kan gelar. Jadi multi value. Jadi pegawai ini bisa memiliki banyak gelar. Makanya dia atributnya multi value. Kemudian lanjut ada atribut composite. Atribut composite ini adalah atribut yang memiliki atau dimiliki beberapa atribut yang lebih kecil lagi ya. Jadi sebuah atribut composite ini adalah atribut yang nantinya dipecah ya. Nantinya dipecah. Contoh ada entity pegawai, kemudian atributnya adalah nama. Nah, nama ini masih bisa dipecah lagi ke dalam composite, yaitu nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Gitu.
Kalau sekarang ini kan banyakkan apa namanya di sebuah form ketika membuat UI itu yang diinput adalah nama depan, nama belakang. Nah, itu adalah atribut composite. Yang digabung, kalau digabung adalah atributnya menjadi nama. Kemudian ada atribut derivatif ya. Atribut ini dihasilkan dari atribut lain. Kalau composite itu adalah pembagian, kalau derivatif itu hasil dari atribut lain. Contoh di sini adalah tanggal lahir, atribut tanggal lahir itu akan menghasilkan atribut derivatif yaitu umur. Ya. Umur kan nilainya apa namanya fluktuatif, bisa berubah tiap apa namanya tiap bulan kan akan berubah. Nah, itu umur. Jadi umur ini kalkulasi dari tanggal lahir dan tanggal hari ini. Itu akan terkalkulasi menjadi umur. Kemudian itu tadi jenis-jenis atribut ya, ada atribut composite, atribut derivatif, kemudian atribut multi-value ya. Nah, kemudian ada mapping cardinality ya. Minggu lalu sudah kita bahas terkait mapping cardinality ya. Banyaknya entity yang bersesuaian dengan entity yang lain melalui relationship. Jadi mapping kardinalitas ini adalah banyaknya entitas ya atau entity yang bersesuaian dengan entity yang lain. Nah, jenis-jenis dari mapping cardinality ini ada beberapa. Yang pertama adalah one to one, yang kedua one to many atau many to one, dan yang ketiga adalah many to many. Nah, representasi dari entity set ini adalah di dalam bentuk tabel ya, nama ya, tabel dan nama yang unik. Setiap tabel terdiri dari sejumlah kolom, di mana masing-masing kolom diberi nama yang unik pula. Itu tadi mapping cardinality. Kemudian ada participation ya, participation constraint. Participation constraint ini adalah menjelaskan keberadaan suatu entity tergantung pada hubungan dengan entity lainnya. Ya. Terdapat dua macam entity participation constraint. Yang pertama ada total participation constraint, yang kedua adalah partial participation constraint. Ya. Ada perbedaan antara kedua apa namanya jenis ini. Ya, kalau total participation constraint ini keberadaan suatu entitas ini tergantung pada hubungan antar entity lain. Jadi di dalam IR digambarkan dengan dua garis penghubung. Jadi total participation constraint itu menggunakan dua garis penghubung. Tadi di atas sudah ada ya, apa namanya contohnya terkait gambar pegawai dan tunjangan. Kan ada tunjangan dengan relasinya menggunakan dua garis. Nah, itu total participation. Kemudian ada parsial. Kalau parsial, ini keberadaan suatu entity tidak tergantung pada hubungan dengan entity lain. Ya, di dalam IR digambarkan dengan satu garis saja. Gitu. Nah, ini contohnya Pak total participation constraint ya, total. Jadi pegawai, entitas pegawai ini punya bagian. Ada entitas pegawai, entitas bagian. Nah, ini apa namanya harusnya ini mempunyai ya. Jadi bagian mempunyai pegawai. Ya, kalau di kata kerja diganti ke kata kerja. Jadi bagian mempunyai atau memiliki pegawai. Ya. Di sini relasinya adalah many to one ya. Jadi banyak pegawai itu dalam satu bagian. Nah, ini total participation constraint digambarkan dengan dua garis. Kemudian yang parsial, kalau parsial ini pegawai dan entitas pegawai dan entitas proyek. Nah, di dalam apa namanya relasinya adalah kerja atau
mengerjakan, ya, pegawai mengerjakan proyek. Jadi banyak pegawai, ya, satu proyek. Jadi satu proyek ini bisa dikerjakan oleh banyak pegawai. Itu. Kemudian ada beberapa indikator type, ya, indikator type asosiatif. Ini fungsinya sebagai suatu objek dan suatu relationship. Ya. Jadi ada objek indikator, ya. Misalnya ini ada siswa mendaftar kursus, ya, entitas siswa dan entitas kursus. Relasinya adalah mendaftar. Ini akan berubah menjadi ini siswa, ya, ini siswa, entitas kursus dan entitas pendaftaran. Ini indikator type-nya. Kemudian ada tipe indikator super type. Kalau ini tadi asosiatif, ya. Kemudian ada yang super type. Nah, super type terdiri dari objek dan satu subkategori atau lebih yang dihubungkan dengan satu relationship yang tidak bernama. Relasinya ini tidak ada namanya. Contoh pegawai honorer dan pegawai tetap. Entitas pegawai honorer, entitas pegawai tetap. Nah, ini supernya adalah pegawai. Super type. Entitas super type-nya adalah pegawai. Nah, tahapan-tahapan dalam membuat IRD, ya. Sebelum membuat IRD harus paham terlebih dahulu tahapan-tahapan. Yang pertama, identifikasi dan tetapkan dulu seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Jadi, proses yang pertama, tentukan dulu entitasnya ada apa aja. Misalnya di perpustakaan Smart kemarin, itu ada entitas buku, ada anggota, kemudian ada pinjaman, ada denda, gitu kan. Kemudian tentukan atribut K dari masing-masing himpunan entitas. Ditentukan masing-masing entitas itu ada K-nya apa aja. Buku, kode buku, anggota, kode anggota, gitu. Baru identifikasi dan tetapkan seluruh himpunan relasi, ya, antar himpunan, entity, atau entitas yang ada beserta foreign key-nya. Kemudian dibuatlah relasinya, ya, nomor 3. Baru yang keempat, tentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan set. Jadi proses yang ketiga menentukan ini relasinya apa? One to many, atau many to many, atau one to many, atau many to one. Kemudian yang kelima adalah lengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut bukan kunci. Kalau tadi kan yang atribut kunci, yang proses kedua. Nah, ini proses yang kelima adalah melengkapi dengan atribut-atribut yang lain yang bukan kunci. Tadi misalnya tabel anggota ada kode anggota, atau entitas anggota ada kode anggota. Kemudian entitas yang lainnya apa? Ada nama, alamat, jenis kelamin, ya kan, dan sebagainya. Kemudian hasil dari IRD atau Entity Relationship Diagram itu akan menghasilkan sebuah dokumen baru, yaitu Logical Record Structure atau LRS, ya, LRS. LRS ini adalah representasi dari struktur record pada tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas, ya. Jadi LRS ini adalah bentuknya adalah nanti representasinya berupa record. Nah, menentukan kardinalitas jumlah tabel dan foreign key. Contohnya di sini supir, entitasnya supir, kemudian entitas taksi. Nah, ini relasinya adalah kemudi, menggunakan relasi one to one. Kenapa one to one? Nah, dari gambar ini kardinalitasnya adalah 1 ketemu 1. Karena ini satu supir itu hanya bisa mengemudikan 1 taksi. Satu supir hanya bisa mengemudikan 1 taksi. Dan 1 taksi hanya bisa dikemudikan oleh 1 supir. Nah, maka relasinya adalah 1-1.
maka akan terbentuk nih tabel ya, tabel supir dan tabel taksi. Di sini ada atributnya apa? Nomor supir, nama, alamat, kemudian taksi, nomor taksi, nopol, merek, tipe. Seperti itu. Nah, bentuk LRS-nya seperti apa? Bentuk LRS ini adalah ini tadi apa namanya tabelnya ya. Kemudian kalau digambar ke dalam LRS ini tabelnya atau entitas tadi supir ya, ada nomor supir, nama, alamat, kemudian di sini taksinya, nomor taksi, nopol, merek, tipe. Nah, di sini forensiknya bisa di taksi ya, nomor supir. Atau kebalikannya. Nomor taksi, nopol, merek, kemudian supir. Supir, nama, alamat, nomor taksi. Jadi bisa dibalik. Kemudian untuk one to many atau ya many to one. Ya. Contoh ada entitas dosen dan entitas kelas. Ini IR-nya ya. Ini gambar IR-nya. Relasinya adalah bimbing. Nah, bagaimana menentukan apakah one to many? Ya. Gambar ini relasinya adalah kardinalitasnya 1M ya, 1M atau one to many. Jadi satu dosen bisa membimbing banyak kelas dan satu kelas hanya dibimbing oleh satu dosen, ya kan? Jadi satu dosen itu bisa mengambil ataupun membimbing di banyak kelas, kelas A, kelas B, kelas C. Nah, tapi dalam satu kelas itu hanya ada satu dosen yang membimbing, makanya one to many. Jadi di dalam tabel dosen nantinya ada NIP, nama, alamat. Ya. Kemudian tabel kelas ada kelas, jurusan, semester, jumlah mahasiswa. Nah, cara menggambarkan LRS-nya, nih, nantinya ada NIP, ini untuk tabel dosen, nama, alamat, relasinya nggak perlu. Ini relasi bimbing ini udah nggak perlu. Kemudian ada kelas, ini direlasikan. Kelas, jurusan, semester, jumlah mahasiswa. Nah, ini relasinya NIP sebagai forensik. Itu. Kemudian untuk representasi dari many to many, ini ada entitas mahasiswa dan mata kuliah. Ya, entitas mahasiswa dan mata kuliah. Nah, relasinya adalah ajar atau belajar. Nah, di sini menunjukkan relasi kardinalitas many to many. Jadi, satu mahasiswa itu bisa belajar banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa dipelajari oleh banyak mahasiswa. Ya. Nah, relasinya many to many itu akan membentuk 3 tabel. Ya. Membentuk 3 tabelnya dari mana? Yang pertama adalah tabel mahasiswa, ada NIM, nama, alamat, kemudian tabel mata kuliah, kode MK, nama MK, SKS. Kemudian ini akan terbentuk tabel nilai, ya, tabel nilai NIM, kode mata kuliah atau kode MK dan nilai. Nah, di sini ada menggunakan super key atau composite key. Super key masih ingat di pertemuan kemarin ya, ada super key atau composite key. Di pertemuan 2 itu ada pembahasannya, dicek lagi nanti. Nah, key-nya ini adalah gabungan dari NIM, kode mata kuliah atau kode MK. Itu. Kalau digambarkan ke dalam LRS ya, ini seperti ini.
Jadi ada mahasiswa, mata kuliah. Tabelnya adalah NIM, nama alamat, kemudian mata kuliah kode MK, nama MKSKS, dan nilainya adalah NIM, kode MK, nilai. Seperti itu. Nah, ini foreign key-nya ada di NIM dan kode MK. Ya. Kemudian, nah ini kita analisa kasus perpustakaan. Ya, kasus perpustakaan. Perpustakaan smart ya. Langkah-langkah membuat IRD, kemudian entity apa aja yang diperlukan, dan menggambarkan sementara. Kita lanjut, ini pada contoh kasus yang kedua. Sebuah perusahaan mempunyai beberapa bagian ya, masing-masing bagian itu mempunyai pengawas dan setidaknya satu pegawai. Jadi masing-masing bagian ada pengawas dan setidaknya satu pegawai. Pegawai harus ditugaskan pada paling tidak satu bagian, tetapi dapat pula beberapa bagian. Kemudian paling tidak satu pegawai itu mendapatkan tugas sebuah proyek. Namun seorang pegawai dapat libur dan tidak mendapatkan tugas proyek. Ya. Langkah menentukan entitas. Ya. Jadi langkah-langkah dalam pembuatan IRD yang pertama adalah menentukan entitas terlebih dahulu ya tadi. Nah maka dari studi kasus ini, contoh kasus ini, kita cari dulu entitasnya apa aja. Nah, akan terbentuk atau akan ketemu entitas bagian, kemudian pegawai, pengawas, dan proyek. Nah, kan dilihat tadi dari sini ada beberapa bagian, ya, kemudian ada pengawas, ada pegawai, dan proyek. Nah, kemudian menentukan relasinya, menentukan relasi dengan matriks relasi. Jadi dibuatlah tabel, ya. Tabel ini menjadi matriks, ya. Bagian, pegawai, pengawas, proyek, kemudian barisnya, kolomnya ada bagian, pegawai, pengawas, proyek, ini kolomnya. Nah, bagian pegawai dan ataupun matriks ini itu diambil dari sini. Nah, yang pertama, bagian. Ya, bagian ke pegawai. Nih. Masing-masing bagian mempunyai pengawas dan setidaknya satu pegawai. Nah, ini bagian. Bagian, ya. Pegawai ditugaskan ke bagian, ya. Kemudian ada pengawas. Pengawas dijalankan oleh bagian di dalam pegawai itu tadi. Ya. Kemudian, oke ya, jadi bagian dijalankan oleh ini. Ada pengawas dijalankan di bagian atau bagian dijalankan oleh pegawai. Kemudian pegawai, ini pegawai ke bagian. Jadi bagian memiliki pegawai, bagian menjalankan pengawasannya. Ya, pengawas menjalankan bagian. Kemudian pegawai bekerja pada proyek. Ya. Kemudian ini proyek ini menggunakan pegawai. Pengawas menjalankan bagian. Nah itu dibuat matriksnya seperti ini. Jadi langkah yang kedua membuat matriks untuk membuat IRD. Kemudian langkah yang ketiga adalah menggambar IRD sementara. Jadi menggambarkan IRD sementara itu dengan entitas-entitasnya. Jadi tadi ada entitas pengawas, bagian, pegawai, dan proyek. Kemudian dimasukkan ini tadi apa namanya relasinya. Jadi relasi itu nanti deskripsinya adalah menggunakan kata kerja. Misalnya ini relasi pegawai ke bagian ini ditugaskan. Jadi bagian pegawai ditugaskan ke bagian. Kemudian bagian
pengawas, ya, di bagian ini dijalankan oleh pengawas. Kemudian pegawai bekerja pada proyek, gitu. Ini menggambarkan IRD sementara yang pertama, yang ketiga langkahnya. Kemudian selanjutnya deskripsikan permasalahan. Jadi masing-masing bagian hanya mempunyai satu pengawas. Jadi ada permasalahan, ya, masing-masing bagian hanya mempunyai satu pengawas. Seorang pengawas hanya bertugas pada satu bagian. Masing-masing bagian memiliki paling tidak satu pegawai. Masing-masing pegawai bekerja paling tidak pada satu bagian. Masing-masing proyek dikerjakan oleh paling tidak satu pegawai. Kemudian seorang pengawas bisa menjadi atau mendapatkan tugas 0 atau beberapa proyek. Nah, maka dari masalah tadi akan menghasilkan ini kardinalitas, ya, mengisi kardinalitas. Jadi satu bagian itu hanya ada satu pengawas. Pegawai, ya, banyak pegawai ini banyak ditugaskan di bagian. Minimal satu atau banyak. Kemudian di bagian minimal satu pegawai atau banyak pegawai. Kemudian pegawai ke proyek, ya, minimal satu pegawai ke satu proyek atau banyak pegawai di banyak proyek. Nah, ini kardinalitasnya. Kemudian langkah yang kelima adalah menentukan kunci utama, ya, kunci utama. Nah, di masing-masing entitas tadi harus diambil nih kunci utamanya. Kunci utamanya nama bagian, nomor pengawas, nomor pegawai, dan nomor proyek. Kemudian langkah yang keenam adalah menggambarkan IRD berdasarkan kunci, ya. Kunci ada dua relasi, ya. Menggambarkan IRD berdasarkan kunci. Tadi karena ada dua relasi yang many to many, maka pada IRD sementara tadi, yaitu bagian ke pegawai serta pegawai ke proyek, maka, ya, dibentuklah entitas baru, yaitu bagian pegawai dan pegawai proyek. Ya, kunci utama bagian pegawai adalah gabungan nama bagian dan nomor pegawai. Kunci utama pegawai proyek adalah gabungan nomor pegawai dan nomor proyek. Jadi karena tadi antara bagian dan pegawai ini many to many, maka dibuatlah bagian pegawai. Ini bukan pengawas nih, pegawai. Kemudian dari pegawai ke proyek, karena many to many, maka terbentuklah satu entitas baru, yaitu pegawai proyek. Nah, atributnya ini nomor pegawai dan nomor proyek, kemudian di bagian pengawas ini nama bagian dan nomor pegawai. Kemudian menentukan atribut-atribut yang diperlukan. Jadi ditambahlah atribut-atribut yang diperlukan. Ini nama bagian udah, kemudian pengawas ada nama pengawas, ada nomor di pegawai ada nama pegawai dan sebagainya, ya, ditambahkan. Nah, transformasi dari IRD ke LRS, ya, karena tadi IRD-nya sudah selesai, maka ditransformasikan ke dalam LRS. Nah, dari gambar ini, yang dalam kotak ini berarti satu nih, pengawas. Nah, ini jadi satu tabel, kemudian ini bagian, ini ada satu tabel, ya. Nah, untuk relasinya di sini nanti berarti ada nama bagian, nomor pengawas ini masuk di sini di bagian. Kemudian ini ada satu tabel, ya, bagian pegawai, foreign key-nya ini, primary key dan foreign key. Kemudian ini pegawai jadi satu tabel, pegawai proyek satu tabel, dan juga proyek. Jadi nanti akan terbentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel. Nah, seperti ini jadinya. Hasilnya atau terbentuknya LRS yang terbentuk, yaitu bagian dan nama bagian,
Kemudian pengawas, ini ada nomor pengawas dan nama pengawas. Kemudian bagian pegawai, ini ada nama bagian, nomor pegawai. Kemudian di pegawai ada nomor pegawai sama nama pegawai. Pegawai proyek, ini nomor proyek dan nomor pegawai dan nomor proyek. Kemudian proyek, nomor proyek dan nama proyek. Seperti itu. Nah, ini contoh lain. Ini perpustakaan sederhana. Nah, contohnya ini ada anggota perpustakaan atau anggota, kemudian buku dan bukti peminjaman. Ini nanti dibentuk IRD sederhananya seperti ini. Jadi ada buku, anggota, dan meminjam. Atributnya ada kode buku kan. Ini kode bukunya mana? Ini kode buku, judul, dan stok. Nih. Dan meminjam ke anggota. Ini kode anggota dan nama. Kode anggota nama. Kemudian di meminjam relasinya tanggal pinjam, jumlah, kode anggota, kode buku. Oke. Itu tadi penjelasan saya terkait dengan IRD, kemudian ditransformasikan ke dalam LRS. Nah, tugas untuk selanjutnya, ya di pertemuan 4 ini, buatlah IRD dan LRS dari basis data yang sudah kalian buat di pertemuan 2 kemarin. Di pertemuan 2 kan sudah menentukan entitasnya, key-nya apa aja. Nah, ini dibuatlah IRD-nya, kemudian transformasikan ke dalam LRS ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih.